Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam. Dan di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat oleh karena kebaikan Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan, demikian juga hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kita mau mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9. Ayat yang pertama saya akan membacakan buat kita semua. Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Binyamin, namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Binyamin, seorang yang berada. Nah, di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana kita boleh ajar tentang mewariskan nilai keluarga. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan bangsa Israel, bahwa mewariskan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, itu biasanya orang mewariskan itu ada 3 cara atau 3 bagian. Yang pertama, mewariskan nilai melalui nilai-nilai keluarganya, dari garis keturunan, dari orang tuanya diturunkan kepada anaknya, atau juga melalui dari suku, melalui sukunya itu akan mewariskan ke keturunannya. Nah, kalau kita lihat juga selain itu, orang mewariskan karena dia adalah seorang yang memiliki kehidupan sosialnya saat itu sedang mengalami sesuatu yang baik, mengalami kehidupan sosialnya itu memiliki kehidupan sosial yang baik dan berada pada lingkungannya pada waktu itu. Sehingga kalau kita memperhatikan dari ketiga cara orang Israel pada waktu itu, cara mewariskan atau mengajarkan atau memberikan pelajaran atau supaya dapat dikenal, itu melalui 3 bagian ini. Nah, kalau kita melihat di sini, ketika kita membaca di dalam ayat yang pasal 9 ayat yang pertama ini, kita bisa melihat bahwa ini kita bisa melihat adanya ketiga hal dimiliki oleh Kis. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama dikatakan Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Binyamin. Jadi kalau kita lihat namanya Kis, keturunannya dari keluarganya dari bin Abiel, lalu disebutkan dari suku Binyamin, lalu yang bagian terakhir seorang yang berada. Jadi kalau kita melihat bahwa Kis adalah seorang yang bisa mewariskan nilai keluarganya kepada keturunannya. Dan Kis ini mempunyai 3 hal yang melekat pada dirinya. Dia sebagai seorang anak memiliki seorang ayah yang luar biasa, memiliki keturunan dari suku Binyamin yang pada waktu itu dipilih oleh Allah untuk menjadi suku yang pertama dipakai oleh Tuhan untuk menjadi raja. Dan kita bisa tahu bahwa Kis sendiri adalah orang yang berada, orang yang mempunyai kemampuan secara ekonomi dan sosial, dikenal yang sangat baik pada waktu itu. Nah, ketika kita merenungkan sejenak di sini, maka kita bisa melihat bahwa Kis mempunyai semua yang dimiliki, dan kita bisa mengingat Kis adalah sebagai ayahnya Saul, raja Israel yang pertama. Jadi kalau kita melihat bahwa Kis ini mewariskan nilai keluarga, itu sangat luar biasa dan terjadi di dalam kehidupannya secara pribadi dan diturunkan kepada anaknya yang bernama Saul. Nah, ketika kita melihat kehidupan Kis hidup pada zaman yang dimana bangsa Israel sedang mengalami perubahan. Mengapa saya katakan perubahan? Karena masa Kis hidup adalah dimana bangsa Israel hidup pada masa kemunduran rohani yang secara luar biasa. Di mana para hakim yang dipilih oleh Tuhan tidak mampu membawa bangsa Israel untuk hidup takut akan Tuhan, hidup benar sesuai dengan rencana Tuhan. Para hakim tidak mampu membawa semua bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita bisa melihat kegagalan-kegagalan para hakim-hakim
terjadi karena mementingkan sukunya, golongannya, tidak secara nasional pada waktu itu, dan tidak bisa membawa umat Tuhan pada waktu itu untuk lebih mengandalkan Tuhan, karena mereka masih memiliki keegoisan masing-masing di dalam mereka takut kepada Tuhan. Nah, setelah itu kita bisa melihat bahwa Kis ketika hidup di dalam masa yang tidak baik ini, kita bisa melihat bahwa Kis sendiri, Kis ini adalah orang yang hidup dengan sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Meskipun kalau kita lihat bahwa orang Israel itu gagal menaklukkan tanah Kanaan, gagal hidup sebagai bangsa yang mengandalkan Tuhan, namun Kis adalah orang yang dia tidak menyerah dengan keadaannya. Dia tidak terjebak dengan situasi kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Kita tahu bahwa mereka hidupnya di dalam kegagalan, tentu saja itu mempengaruhi seluruh rakyat bangsa Israel. Tetapi secara pribadi Kis tidak mengalami yang demikian. Kalau kita lihat bahwa Kis mempunyai cara yang lain. Dia tidak menjadikan orang yang terjebak dengan situasi dan kondisi yang tidak baik itu, tetapi dia membangun satu usaha yang baik, di mana dia mendidik anaknya untuk menjadi seorang yang bisa mempermuliakan nama Tuhan, yang bisa dididik dan diajar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Kis pada suatu hari mengutus Saul untuk mencari keledai-keledainya yang hilang. Dan kita mengetahui bahwa Saul begitu setia dan begitu semangat untuk mencari keledai-keledainya yang hilang itu, dicari sampai beberapa hari tidak menemukan, sampai dia bertemu dengan Samuel. Pertemuan Saul dengan Samuel adalah satu rencana Tuhan. Mungkin bagi kita itu adalah satu kebetulan saja kita bertemu dengan si A si B di satu tempat, tetapi kita bisa melihat bahwa pertemuan antara Samuel dengan Saul pada waktu itu adalah pertemuan yang luar biasa, yang dimana Tuhan atur dan Tuhan rencanakan. Dan kita bisa melihat bahwa pertemuan itulah yang membuat Saul dipakai oleh Allah untuk menjadi raja. Pertemuan antara Samuel dan Saul itulah yang membuat hal yang sangat luar biasa, di mana apa yang menjadi rencana Allah terlaksana atau terjadi di dalam kehidupan Saul. Dan kita bisa melihat bahwa ketika Kis menyuruh Saul untuk mencari keledai-keledainya, itu adalah kita bisa melihat bahwa secara tidak langsung Kis ingin mengajarkan kepada anaknya suatu tanggung jawab. Dan kita boleh belajar di dalam kehidupan ini bahwa Kis sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk memiliki tanggung jawab. Karena kita bisa melihat bahwa berapa banyak orang tua tidak mau mengajarkan kepada anak-anaknya untuk memiliki rasa tanggung jawab. Dan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, kita mendidik anak kita untuk selalu memiliki rasa tanggung jawab, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Di mana kita mau belajar mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang yang siap bertanggung jawab dengan apa yang mereka hadapi. Dan itu yang diajarkan oleh Kis di dalam kehidupan Saul, dan kita bisa melihat bahwa Kis sedang mempersiapkan Saul sebagai anaknya untuk menjadi orang yang bisa bertanggung jawab, dan itu adalah warisan keluarga yang dimiliki oleh Kis untuk diberikan kepada Saul. Saul dilatih sedemikian rupa supaya Saul bisa menerima warisan tanpa merasakan beban, tetapi itu merasakan satu pelajaran yang diterima dengan baik dan tidak melaksanakan dengan berat hati. Nah, di sini kita bisa melihat dan kita bisa melihat apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita, bahwa kita mau menjadi orang tua yang mengajarkan kepada anak-anak kita untuk memiliki rasa tanggung jawab dimanapun mereka berada, baik di sekolah, di pekerjaan, di tempat bermain, selalu bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Di sini kita bisa melihat bahwa apa yang diajarkan itu membuat Saul bisa menjadi seorang raja dengan dasar dia dididik untuk bertanggung jawab. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa banyak di dalam kehidupan kita
sebuah keluarga yang harmonis mempunyai cara yang terbaik untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang rohani, nilai-nilai yang penting, itu selalu ditanamkan oleh keluarga-keluarga pada saat ini. Banyak aturan, banyak tips-tips untuk mendidik keluarga itu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, yang menjadi keluarga yang harmonis, itu adalah banyak sekali. Tetapi kita mau belajar di sini bahwa bagaimana kita saat ini untuk membantu anak-anak kita berkembang dengan keterampilan-keterampilan mereka, dengan keinginan mereka, dengan kemampuan mereka untuk berkarya. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa, supaya mereka dapat mengembangkannya dengan luar biasa. Dan kita sebagai orang tua hanya bisa berdoa kepada Allah supaya kita mendoakan supaya anak-anak kita mampu memiliki hikmat di dalam mengembangkan apa yang dia miliki. Kita berdoa kepada Tuhan supaya anak-anak kita memiliki kepekaan apa yang menjadi yang terbaik buat anak-anak kita. Di sini kita boleh belajar satu kehidupan yang dilakukan oleh Kis, yang memberikan satu pelajaran di mana dia mengajarkan nilai yang diwariskan dari keluarga kepada anaknya. Demikian setiap kita yang mendengar firman Tuhan, kita juga akan mewariskan nilai-nilai keluarga kita kepada anak-anak kita. Di sini kita boleh belajar bahwa warisan dalam keluarga kita adalah yang terbaik adalah ketika kita mendidik anak kita dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Didikan yang saleh itulah yang akan membawa anak kita bisa menerima apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita mau mewariskan apa yang kita miliki, untuk kita berikan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa tahu bahwa warisan keluarga yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Menjadi hal yang sangat luar biasa ketika Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang merencanakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan telah memberikan kepada kami satu nasihat untuk kami sebagai orang tua, untuk bisa memberikan warisan nilai di dalam keluarga kita kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan jadikan berhasil, dan kami percaya kasih setia Tuhan terus menyertai dan memberkati di dalam setiap kehidupan kami, dan apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.